Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jonix Aldianto Kabes dengan NIM 20109127100001. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang visi, misi, serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi Sarjana Kesmas atau Mirasel. Visi: terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah. Misi 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, kemudian mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kapitung atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan ini saling berkaitan dengan misi dari Universitas Lambung Mangkurat yang sudah disebutkan sebelumnya. 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajah sampai kapitung atau wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi: menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, menempatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian tujuan: 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Kemudian yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi:
Program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah 2025. Kemudian misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bermasyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian tujuan 1. Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, efisien, transparan, dan accountable. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, berdaya saing, unggul, dan kompetitif dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu-isu strategis kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang tepat memperkaya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta mengembangkan dalam penyebaran luasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk peningkatan derajat hidup masyarakat. Kemudian yang kelima, menghasilkan jenjang dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian, saya akan melanjutkan dengan penjelasan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 1. Mampu melakukan kajian dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic assessment skill. Mendeskripsikan masalah dengan tepat, memastikan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, menerapkan etika selama pengumpulan data dan informasi, membuat inference yang relevan dan data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan program kesehatan atau policy development and program planning skill. Mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi mengenai berbagai isu kesehatan. Menggunakan teknik yang baru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan. Menentukan tindakan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. 3. Dapat berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dari sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam berkelompok untuk memformulasikan isu kesmas spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi. Yang keempat, kita harus berusaha untuk memahami budaya setempat atau cultural competency skill. Menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Melakukan pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keberagaman budaya. Memahami pentingnya pekerjaan kesehatan masyarakat yang beragam. Kemudian yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya,
sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keberagaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Kemudian yang keenam, memiliki penguasaan dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, kemudian mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Kemudian yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill, mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran, menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan mampu berpikir secara sistematis atau leadership and system thinking skill. Menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, kemudian menggunakan sistem hukum dalam politik untuk melakukan perubahan, dan mengaplikasikan teori dan struktur organisasi terhadap praktik profesional. Kemudian, Mirasol. Dalam jurusan kesehatan masyarakat, terdapat istilah Mirasol yang disebut sebagai konsep untuk ahli kesehatan masyarakat. Mirasol merupakan singkatan dari 1. M atau manager, artinya mampu mengelola kebijakan dan program kesehatan masyarakat. 2. I atau innovator, yang berarti pembaharuan, yang berarti menciptakan inovasi terkait metode dan paradigma kesehatan. Kemudian yang ketiga, R atau researcher, yang berarti peneliti, yang maknanya melaksanakan penelitian kesehatan secara komprehensif dan berbasis bukti. Kemudian yang keempat, A atau apprenticer, yang berarti mampu belajar dalam tim dan bekerja cepat, membimbing untuk mencapai kesehatan yang sempurna. Kemudian yang kelima, C atau communitarian, yang berarti merakyat, yang berarti mengupayakan kesehatan dengan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Kemudian yang keenam, L atau leader, yang berarti pemimpin. Pemimpin terwujudnya visi kesehatan masyarakat. 7. E atau edukator, yang berarti pendidik, mendidik masyarakat agar hidup sehat. Baik, sekian penjelasan saya mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, kemudian dengan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan juga tentang Mirasol. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Sekian, salah hilaf mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.